Unsur politik ini yang sering jadi masalah apabila dipimpin oleh tokoh yang eksentrik atau yang terlalu ambisius. Swasta juga bisa terlalu serakah dan ujung-ujungnya sering bikin krisis juga. Di video sebelumnya ada pertanyaan begini nih guys. Bank sentral kok swasta? Bego amat orang Amerika ya, mau-maunya diatur sama elit-elit bankir. Apa gunanya presiden kalau nggak bisa atur suplai uang? Ini pertanyaan keren, dan terus terang dari dulu aku juga janggal sih dengan fakta bahwa Bank Sentralnya Amerika Serikat atau The Federal Reserve itu swasta. Tapi setelah lebih dari 10 tahun belajar dan berkecimpung di dunia ekonomi, aku baru ngeh bahwa bank sentral swasta itu ya malah bagus. Mau tahu kenapa? Subscribe, like, dan komen-komen dulu di Dekondomit. Dalam ekonomi makro, salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi adalah maximum employment, atau bahasa sederhananya adalah penciptaan lapangan kerja yang maksimal. Untuk hidup manusia butuh kerja kan? Begitu juga kalau negara mau maju dan sejahtera, masyarakatnya harus produktif, jangan sampai banyak pengangguran. Nah, untuk mewujudkan maximum employment, aktornya ada dua, yaitu pemerintah dan swasta. Di sini masyarakat harus pilih mana aktor yang lebih dominan. Kalau pemerintahnya lebih dan sangat dominan, maka ekonominya disebut ekonomi tertutup atau planned economy. Model ekonomi seperti ini ada di negara-negara komunis yang murni komunis ya. Misalnya dulu ada Uni Soviet. Atau kalau sekarang mungkin ada sih, mungkin tinggal Korea Utara namanya. Sebaliknya, kalau swastanya yang lebih dominan, maka model ekonominya disebut ekonomi pasar atau open economy. Hampir semua negara di dunia sekarang ini menganut model ekonomi pasar ini. Artinya apa? Untuk mencapai maximum employment, swasta adalah aktor yang paling utama. Swastalah yang harus membuka lapangan kerja, bukan pemerintah. Pemerintah ikutlah ya nimbrung rekrut, misalnya lewat rekrutmen PNS. Untuk menciptakan lapangan kerja kan butuh uang atau modal ya. Nah, untuk mendapatkan uang itu, pemerintah punya lapak khusus yang disebut fiskal. Apa itu fiskal? Nah, fiskal adalah pengelolaan keuangan pemerintah melalui pajak dan belanja. Jadi, pemerintah dapat duit itu lewat pajak, lewat pungutan, royalti, bea cukai, PNBP, dan lain-lain. Kemudian, pemerintah membelanjakannya lewat APBN atau annual budget. Sampai di sini clear ya. Pemerintah dapat duit itu dari mungut pajak, bukan dari nyetak duit. Oke, pemerintah kan udah dapat lapak khusus tadi ya, yang disebut fiskal. Nah, terus lapaknya buat swasta apa? Lapak buat swasta itu adalah yang disebut moneter, atau yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Kalau fiskal tadi kan menciptakan lapangan kerja, duitnya dari pajak. Nah, kalau moneter menciptakan lapangan kerja, duitnya dari bank. Karena bank yang punya kemampuan untuk menciptakan uang. Jadi, masyarakat biasa kayak kita-kita ini, yang bukan PNS ya, bukan pemerintah, adalah aktor utama dalam perekonomian. Kalau kita mau menciptakan lapangan kerja, secara teori, modal atau duitnya bisa utang ke bank. Nanti, bank yang akan menciptakan uang itu buat kita. Kalau dilihat dari timeline ini, The Fed itu bukan bank sentral pertama di AS ya guys. Sebelumnya sudah pernah ada 2 atau bisa juga dikatakan 3 bank sentral yang mendahuluinya, yaitu Bank of North America, First Bank of the United States, dan Second Bank of the United States. Sebelum The Fed, ada juga beberapa periode di mana AS itu nggak punya bank sentral, yaitu di periode 1811 sampai 1816, kemudian di era free banking, dan ada juga di era national banks. Ada juga periode di mana pemerintah itu punya wewenang untuk mencetak uang sendiri. Maklum aja ya, zaman itu kan perbedaan antara fiskal dan moneter masih belum terlalu jelas. Tapi yang jelas ini bukan MMT ya, beda guys. Yang perlu kita cermati dari timeline ini adalah bahwa Amerika Serikat itu sudah melewati proses yang sangat panjang dan dengan berbagai macam eksperimen dan kegagalan dalam membangun sistem ekonominya. Dan sejauh ini yang terbilang paling berhasil dan sukses itu ya sistem Federal Reserve yang ada sekarang ini. Sistem ini terbukti berhasil membawa Amerika Serikat menjadi ekonomi terkuat dan negara superpower hingga sekarang.
Jadi, sebelum The Fed resmi berdiri pada 1913, ekonomi AS itu sering mengalami depresi akibat bank run. Bank-bank swasta di sana bisa mencetak dan menerbitkan uang kertas masing-masing dan itu sah sebagai alat pembayaran. Kalau kita bayangkan dengan konteks sekarang ya guys, di dompet teman-teman itu ada uang kertas cetakan dari BRI, ada uang logonya BNI, ada juga uang kertas gambarnya Direktur BCA. Dan rumitnya lagi, masing-masing uang kertas itu nilainya beda-beda. Karena uang terbitan bank besar macam Mandiri pasti lebih dipercaya dan lebih bernilai dibanding uang cetakan bank-bank kecil seperti BPR misalnya. Karena nggak ada regulasi moneter yang ketat, bank-bank itu sering nyetak duitnya kebanyakan atau over ya. Akibatnya, ketika nasabah mau tarik dananya, bank nggak sanggup menyediakan dan bangkrut. Di periode free banking, hampir setengah dari bank yang ada di AS itu bangkrut rata-rata setiap 5 tahun sekali. Bisa dibayangin ya, betapa rapuhnya ekonomi AS waktu itu. Bankir-bankir nakal bisa aja bikin bank lagi setelah bangkrut. Terus bikin bank lagi, terus bangkrut lagi, terus bikin bank lagi, terus bangkrut lagi, dan seterusnya. Dan intinya ujung-ujungnya masyarakatlah yang jadi korban. Krisis perbankan besar pada 1907 akhirnya membuat pemerintah dan parlemen Amerika Serikat sadar bahwa bank sentral itu penting untuk mengatur bank-bank swasta itu. Karena sebenarnya kemampuan bank untuk menciptakan uang itu bukan diberi atau dikasih mandat oleh pemerintah. Kemampuan itu ada atau terjadi karena karakteristik dan hakikat dari uang itu sejatinya ya adalah utang atau kredit. Dan yang bisa menghimpun dana masyarakat sekaligus memproduksi kredit itu siapa? Bank kan? Nah, karena itu Federal Reserve ini didesain untuk jadi banknya bank umum sekaligus jadi banknya pemerintah. Dan biar nggak terjadi penciptaan uang yang serampangan, The Fed itu didesain menjadi lembaga yang independen dari pengaruh apapun. Meskipun sebagian sahamnya dimiliki oleh bank-bank swasta, sebenarnya The Fed sendiri itu nggak mau loh dibilang swasta, guys. The Fed sendiri maunya disebut sebagai lembaga independen. Penyebutan The Fed swasta itu kebanyakan dipakai oleh pihak-pihak yang menentang ekonomi mainstream atau pemuja teori-teori konspirasi. Meskipun penyebutan The Fed swasta itu ya nggak salah sebenarnya, cuma ya itu tidak sepenuhnya benar. Karena pemerintah AS juga punya saham di situ dan jajaran Dewan Gubernur The Fed itu ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat. Perimbangan antara swasta dan pemerintah ada di Komite Kebijakan Moneternya atau Federal Open Market Committee. Komite ini terdiri dari 7 anggota Dewan Gubernur yang mewakili pemerintah dan 5 Presiden Federal Reserve Banks yang mewakili bank-bank swasta. Gimana? Cukup berimbang lah ya unsur pemerintah dan swastanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih pemerintah gak boleh terlalu dominan mengontrol bank sentral? Soal ini kita harus lihat pemerintah dalam 2 sisi mata uang ya guys. Sisi pertama unsur birokratnya atau unsur PNS-PNS-nya. Di sisi lain ada unsur politiknya. Nah, unsur politik ini yang sering jadi masalah apabila dipimpin oleh tokoh yang eksentrik atau yang terlalu ambisius. Di negara demokrasi macam AS, presiden kan dipilih beberapa tahun sekali ya. Nah, bayangkan kalau presidennya terlalu ambisius, mau bikin program atau proyek yang nggak masuk akal, terus dia suruh bank untuk ciptakan duitnya. Nah, kan bahaya. Mesin ekonominya bisa kepanasan dan ujung-ujungnya krisis. Nah, dalam sejarah, pemimpin-pemimpin yang eksentrik juga sering memanfaatkan bank untuk membiayai perang. Ngeri kan? Gimana? Mending pemerintah atau swasta aja kalau begini. Dalam sejarahnya, bank ataupun bank sentral aslinya memang swasta. Tapi, seperti sudah disinggung sebelumnya, swasta juga bisa terlalu serakah dan ujung-ujungnya sering bikin krisis juga. Karena itu, konsensus dalam ekonomi modern sekarang ini lebih memilih bank sentral itu independen, supaya ada check and balances antara unsur pemerintah dan swasta. Meskipun ada juga negara-negara yang unsur pemerintahnya lebih dominan, seperti misalnya China dan Jepang. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Bank sentral ini mending dikontrol pemerintah atau swasta? Coba sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, makasih banget buat yang udah subscribe, like, and share. Kita ketemu lagi di Take on the Book.